Fakhur Razi, NIM 040102211011. Saya dari kelas C1 Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan ringkasan mengenai kitab Adabul Ta'lim wa Muta'alim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagaimana para ulama dan pesantren secara umum meneruskan tradisi keilmuan yang bercorak multidisipliner. Beliau memiliki keahlian dalam banyak bidang keilmuan. Kitab Adabul Ta'lim wa Muta'alim atau Etika Orang Berilmu dan Pencari Ilmu merupakan salah satu dari kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang terdapat dalam Irsyadus Syar'i. Pembahasan dalam kitab ini setidaknya bisa diklasifikasikan ke dalam 3 bagian. Bagian pertama membahas tentang keutamaan ilmu, keutamaan belajar dan mengajarkannya. Bagian kedua membahas tentang etika seseorang dalam tahap pencarian ilmu. Bagian ketiga membahas tentang etika seseorang ketika sudah menjadi alim atau dinyatakan lulus dari lembaga pendidikan. Secara lebih terperinci dapat dijelaskan bahwa dalam kitab ini terdapat 8 bab atau pembahasan. Bab pertama membahas tentang keutamaan ilmu, keutamaan belajar, dan keutamaan mengajar. Dalam bab ini terdapat 1 pasal yang menekankan bahwa keutamaan tersebut dikhususkan kepada para ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya. Bab kedua menjelaskan mengenai 10 etika seorang murid terhadap dirinya sendiri. Yang pertama, harus mensucikan hatinya. Kedua, harus memperbaiki niat dalam mencari ilmu. Yang ketiga, harus berusaha sesegera mungkin memperoleh ilmu di waktu masih belia dan memanfaatkan sisa umurnya. Keempat, harus menerima apa adanya atau qanaah. Yang kelima, harus bisa membagi seluruh waktu dan menggunakannya setiap kesempatan dari umurnya. Keenam, harus mempersedikit makan dan minum. Ketujuh, harus mengambil tindakan terhadap dirinya sendiri. Yang kedelapan, harus mempersedikit makan. Kesembilan, harus berusaha untuk mengurangi tidur. Yang terakhir, harus meninggalkan pergaulan. Bab ketiga membicarakan tentang 12 etika seorang murid terhadap gurunya. Pertama, berangan-berangan. Kedua, bersungguh-sungguh dalam mencari seseorang guru. Ketiga, menurut terhadap gurunya dalam segala hal dan tidak keluar dari nasihat-nasihat dan aturan-aturannya. Keempat, memandang gurunya dengan pandangan bahwa ia atau beliau adalah sosok yang harus dimuliakan dan dihormati. Yang kelima, hendaknya pelajar mengetahui kewajibannya kepada gurunya dan tidak pernah melupakan jasa-jasanya. Keenam, pelajar harus mengekang diri. Ketujuh, pelajar setidaknya meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki tempat non-umum. Kedelapan, apabila pelajar duduk di hadapan kiai, maka hendaklah ia duduk di hadapannya dengan budi pekerti yang baik. Kesembilan, pelajar hendaknya berbicara dengan baik kepada pendidik semaksimal mungkin. 10, pelajar mendengarkan pendidik dengan seksama. Ke-11, pelajar hendaknya tidak mendahului pendidik untuk menjelaskan. Yang ke-12 atau yang terakhir, apabila pendidik menyerahkan sesuatu kepada pelajar, maka sebaiknya pelajar menerimanya dengan tangan kanan. Selanjutnya, bab keempat, yaitu membicarakan tentang 13 etika yang harus dipegangi seorang murid dalam kaitannya dengan mata pelajaran yang sedang dipelajari. Yang pertama, yaitu
hendaknya pelajar memulai dengan mempelajari ilmu yang hukumnya fardu ain. Yang kedua, setelah mempelajari ilmu yang fardu ain, pelajar dapat melanjutkan dengan mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, pada tingkat permulaan, hendaknya pelajar menghindari perselisihan pendapat. Keempat, hendaknya pelajar mengoreksikan. Kelima, hendaknya pelajar datang di awal waktu atau datang tepat waktu. Yang keenam, apabila pelajar menjelaskan kitab-kitab ringkasan yang dihafal. Ketujuh, pelajar semaksimal mungkin berusaha menghadiri halaqah. Kedelapan, pelajar memberi salam. Kesembilan, pelajar tidak boleh malu untuk bertanya. Kesepuluh, pelajar harus menaati urutan giliran. Kesebelas, hendaknya pelajar duduk di hadapan pendidik sesuai dengan perincian sebelumnya dan berperilaku penuh tata krama bersama pendidik. Kedua belas, hendaknya pelajar benar-benar fokus pada satu kitab tertentu. Yang terakhir atau yang ke-13, hendaknya pelajar itu memotivasi rekan-rekannya. Bab kelima yaitu membahas tentang 20 etika seorang alim atau lulus belajar terhadap dirinya sendiri. Yang pertama, selalu istiqomah dalam muraqabah. Yang kedua, senantiasa berlaku khauf atau takut kepada Allah. Yang ketiga, senantiasa bersikap tenang. Yang keempat, senantiasa bersikap wara'i. Yang kelima, selalu bersikap tawaduk. Yang keenam, selalu bersikap khusyuk kepada Allah SWT. Yang ketujuh, menjadikan Allah Ta'ala sebagai tempat meminta pertolongan dalam segala keadaan. Yang kedelapan, tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga untuk mencapai keuntungan yang bersifat duniawi. Yang kesembilan, tidak mengagungkan santri-santri. 10, berakhlak dengan husuhud terhadap harta dunia. 11, menjauhkan diri dari usaha-usaha yang rendah dan hina menurut watak manusia. 12, menjauhkan diri dari tempat-tempat yang kotor. 13, menjaga dirinya dengan beramal. 14, bertindak dengan menampakkan sunnah-sunnah. Yang ke-15, membiasakan diri untuk melakukan kesunahan yang bersifat syariat. 16, bergaul dengan orang lain dengan akhlak yang baik. 17, membersihkan hati dan tindakannya dari akhlak-akhlak yang jelek. 18, senantiasa bersemangat dalam mencapai perkembangan keilmuan dirinya. 19, mengambil pelajaran dan hikmah. 20, atau yang terakhir, orang alim hendaknya menyibukkan diri untuk mengarang. Yang keenam yaitu bab akhlak ustadz ketika mengajar. Ketika ustadz bermaksud menghadiri tempat belajar, maka sebaiknya dirinya menyucikan diri dari segala hadas dan kotoran. Selain harus berpakaian rapi, memakai wangi-wangian, dan menggunakan pakaian yang pantas dan layak untuk dipakai ketika bersama dengan teman-temannya atau dengan santri-santrinya dan ustadz yang lainnya. Selanjutnya, ustadz terus-menerus berzikir kepada Allah hingga sampai di tempat belajar. Hendaknya seorang ustadz menjaga dirinya dari hal-hal yang mengurangi kewibawaannya. Selanjutnya, bab ke-7, tata krama seorang guru bersama muridnya. Dalam bab ini dijelaskan ada 14 macam budi pekerti seorang guru terhadap murid-muridnya. Yang pertama, pendidik hendaknya mengajar dan mendidik para pelajar demi tujuan meraih ridha Allah. Yang kedua, ketiadaan keikhlasan niat pelajar hendaknya tidak menghalangi pendidik untuk tetap mengajar pelajar. Yang ketiga, guru hendaknya mencintai pelajar sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Keempat, guru hendaknya memberi kemudahan kepada pelajar. Kelima, guru hendaknya bersemangat atau berantusias untuk mengajari dan memberi pemahaman kepada muridnya. Yang keenam, meminta terhadap santri untuk senantiasa mengulangi hafalannya dan menguji hafalannya. Ketujuh, apabila seorang murid melakukan sesuatu yang belum waktunya dan mengkhawatirkan
maka dinasehati dengan lemah lembut. Kedelapan, hendaklah sang guru tidak menampakkan atau menonjolkan pelajar di hadapan kawan-kawannya. Kesembilan, hendaklah lemah lembut kepada para santri. Kesepuluh, seorang guru harus juga menjelaskan atau membiasakan mengucapkan salam. Kesebelas, seorang guru berusaha untuk senantiasa memperbaiki murid-muridnya. Kedua belas, apabila pelajar tidak masuk lebih dari biasanya, maka hendaklah ditanyakan kepada temannya yang dekat. Ke-13, guru hendaknya bersikap tawaduk atau rendah hati kepada pelajar. Ke-14, bertutur kata kepada setiap muridnya, apalagi kepada murid senior. Yang terakhir, bab 8, tata krama terkait buku atau pelajaran atau kitab. Bab ini memuat 5 macam tata krama. Yang pertama, seyogyanya bagi santri atau pelajar berusaha dalam memperoleh buku-buku yang dibutuhkannya. Kedua, disunahkan untuk meminjam buku pelajaran kepada pelajar lain asalkan tidak saling merugikan. Yang ketiga, ketika pelajar menyalin atau mempelajari buku pelajaran, maka tidak boleh meletakkannya di atas lantai dengan posisi terbuka, melainkan meletakkannya di antara 2 buku atau 2 benda maupun di atas meja belajar. Keempat, apabila meminjam sebuah buku atau membelinya, maka telitilah dahulu pada awalnya, akhirnya, dan tengahnya, dan urutan-urutannya pada setiap babnya dan halaman atau lembarnya. Kelima, ketika pelajar menyalin isi buku-buku pelajaran syariat Islam, maka sebaiknya dia dalam keadaan suci, menghadap kiblat, suci badan dan pakaian, dan memakai tinta yang suci. Selesailah kitab yang diberi judul Adabul Ta'lim wa Muta'alim. Semoga kita semua dapat menjalankan adab-adab yang ada di dalam kitab tersebut, dan kita semua semoga bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah dari kitab tersebut. Dan juga semoga kita semua diberikan kelancaran oleh Allah SWT dalam hal apapun, mulai dari hal menuntut ilmu dunia maupun hal menuntut ilmu akhirat, seperti kuliah ataupun mengaji di pondok ataupun di madrasah lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada lebihnya, itu datangnya dari Allah SWT. Bila ada kurangnya, itu datangnya dari saya pribadi. Sekian dari saya. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.